hipertensi, hiperkolesterol, hipertrigliserid, tinggi asam urat, hipertensi dan sebagainya. Dan ini dengan konsep bekam sesuai dengan jurnal yang disampaikan oleh El Sayed 2013, bekam itu intinya adalah membuang sampah metabolisme. Sampah metabolisme itu bisa berupa kolesterol, glukosa, urin, dan lain sebagainya. Jadi kalau keluhan apapun, insya Allah kalau efeknya adalah akibat dari tingginya tumpukan sampah metabolisme, maka bekamnya adalah solusi yang paling tepat. Termasuk pada kasus-kasus radang, misalnya pada lutut yang mengalami radang, pada pembekaman ditemukan di situ sel-sel radang meningkat pada darah bekam. Jadi saya yakin dengan bekam ini, insya Allah kasus-kasus yang selama ini dialami oleh masyarakat akan banyak terbantu. Sehingga masyarakat tidak bergantung sepenuhnya kepada obat-obatan sintetis, tapi bisa dengan secara komplementer menggunakan terapi bekam ini. Demikian Prof. Teddy. Terima kasih pimpinan sidang, saya sangat puas dengan jawaban. Ya, terima kasih Prof. Teddy. Saya teruskan dengan kopromotor itu Dr. Bambang Purwanto, bisa? Saya. Baik, terima kasih Bapak Pimpinan Sidang, Dekan Fakultas Kedokteran Fakultas Kedokteran Masyarakat, Profesor Sudayo. Selamat untuk Saudara Wahyu. Terima kasih. Jadi kalau ada ayah sambungan itu namanya ayah tiri. Saya ini pembimbing sambungan, mudah-mudahan bukan kopromotor tiri. Ya, jadi status saya memang melanjutkan tugas yang sudah diamanahkan oleh Prof. Haryanto yang sudah berpundut. Mudah-mudahan apa yang sudah dicapai oleh Saudara Wahyudi ini juga menjadi jariahnya beliau. Amin. Amin. Oke. Ya, Saudara Wahyudi, ini penelitian yang memang tidak biasa karena menggabungkan dua keilmuan. Di sini ada kedokterannya, juga ada sisi spiritualnya namanya. Dan saya ingin mendapatkan kepastian supaya nanti siapapun yang membaca disertasi ini mendapatkan manfaat dan nggak ragu-ragu lagi bahwa di dalam penanganan penyakit hiperkolesterolemia dari penelitian yang sudah saudara lakukan, bekam ini posisinya sebagai apa? Lalu mohon juga diperjelas supaya nanti masyarakat umum itu juga tahu kapan seorang yang menderita hiperkolesterolemia itu perlu dibekam. Apa indikasinya? Apakah semuanya harus dibekam atau bila ini bila itu perlu dibekam? Enggak, jawab. Terima kasih Dr. Bambang Purwanto, Dr. Kes. Di sini bekam adalah sebagai komplementer. Jadi ada dua istilah, komplementer dan suplemen. Kalau komplementer itu bersifat saling melengkapi. Jadi saya kira istilahnya sangat tepat pada pasien berkolesterol yang mendapatkan obat anti kolesterol, maka perlu terapi komplementer, dalam hal ini bekam, untuk mengurangi efek-efek samping dari obat sintetis yang dikonsumsi, maupun membantu dari pengeluaran sampah metabolisme ini. Jadi bekam ini bergantung kepada di mana terdapat timbunan sampah metabolisme. Misalnya pada asam urat, sering pada sendi, terutama sendi jari, maka pembekamnya di situ. Pasien hiperkolesterol
Ini banyak di daerah punggung, di tengkuk, dan saya menambahkan sendiri pada titik liver, karena pusat metabolisme adalah di liver, maka saya melakukan pembekaman di situ. Jadi, saya kira ini adalah satu gabungan yang istimewa. Ketika orang menderita hiperkolesterolemia, dia bagus sekali mengkonsumsi obat antikolesterol dari golongan statin, tetapi perlu misalnya sebulan sekali melakukan terapi komplementer bekam basah ini. Kemudian untuk kapan pasien perlu dibekam, ada beberapa referensi yang menjelaskan kalau pada hadis Nabi disunahkan berbekam itu pada tanggal-tanggal ganjil setelah bulan purnama. Jadi itu artinya bekamnya sebulan sekali. Tapi kalau lihat di masyarakat, pada pasien-pasien yang berisiko, misalnya dengan hiperkolesterol, pasien dengan obesitas, maka bekam ini bisa dipertimbangkan lebih dari 1 kali dalam sebulan. Tetapi saya belum menemukan referensi, ya, umumnya 1 bulan 1 kali. Kapan untuk dilakukan seperti itu. Jadi terutama pasien dengan penyulit, misalnya dengan hiperkolesterol, dengan hipertrigliserid, atau dengan hipertensi, maka pembekaman ini bisa dilakukan lebih dari 1 kali dalam sebulan pada titik yang berbeda. Saya kira ini. Kalau mengacu kepada hasil pemeriksaan laboratorium misalnya, apakah kemudian ada petunjuk khusus dari saudara Ridwan ini? Gitu. Kalau kolesterol mencapai sekian, begitu baru boleh dibekam atau bagaimana? Kalau pada hasil penelitian ini, waktu yang terbaik adalah 1 minggu setelah 1 minggu pembekaman itu terjadi efek yang paling baik. Karena saya tidak melakukan pembanding, misalnya pada 2 minggu, 3 minggu, jadi saya tidak tahu waktu puncak yang terbaik apa. Tetapi kalau melihat sifat dari monosit, makrofag, IL-6, itu waktu yang terbaik adalah pada hari ke-7, itu waktu yang efeknya sangat positif. Kalau ini disampaikan di masyarakat mungkin juga memberatkan kalau orang harus berbekam seminggu sekali. Jadi saya pikir mungkin sebulan sekali itu adalah waktu yang kompromis. Jadi ini kelemahan dari penelitian bekam adalah kurangnya referensi yang menunjukkan kapan waktu yang tepat, dosis yang tepat. Demikian, Dr. Terima kasih, Pak Ridwan. Ya, terima kasih. Kita teruskan dengan yang ketiga, itu Profesor Dr. Katarina Unggul Wahyuni. Dokter, silakan. Prof. Katarina, silakan. Prof. Katarina, silakan. Mohon di-unmute dulu. Di-unmute dulu. Ya, matur nuwun. Sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada Pak Wahyudi Terima kasih. atas bentar. Ya, saya sudah mencatat ini. Selamat kepada Pak Wahyudi atas gelar yang disandang. Ujian terbuka ini, judul Anda sangat menarik ya, karena sangat dibutuhkan oleh orang awam ya. Saya sebagai akademisi ilmu kesehatan masyarakat ya, mempunyai beberapa pertanyaan di sini. Yang Anda pakai sebagai sampel di sini kan laki-laki umur 45 dan berat badan 70 sampai 80 kilo. Mungkinkah Anda bisa menjelaskan mengapa kriteria sampel itu begitu spesifik dan apakah hasilnya ini juga akan diterapkan pada orang yang spesifik pula. Selain itu juga untuk berat badan, ya
kenapa diambil 70-80 kilogram? Padahal orang yang kurus itu kadang-kadang juga mempunyai kadar kolesterol yang tinggi. Dan di sini Anda menggunakan kadar kolesterol yang 180 ya, kalau tidak salah. 60 sampai 180. Yeah. Nah, kemudian apakah hasilnya ini nanti hanya bisa apakah BKAM ini nanti juga hanya bisa diterapkan pada laki-laki yang umur sekian atau bisa digeneralisasikan pada semua orang? Itu pertanyaan pertama. Untuk selanjutnya, kalau Anda nanti sudah selesai dan ini terpublikasi, orang akan lebih suka terapi yang non medis ya. Yang setahu saya selama ini BKAM itu untuk yang pegel-pegel ya. Sekarang mungkin setelah Anda lulus mereka baru tahu kalau ternyata menurunkan kadar kolesterol ya. Kira-kira persiapan apa yang dibutuhkan pada masyarakat awam untuk sebelum melakukan terapi BKAM tersebut? Apakah mereka harus menunjukkan kadar kolesterolnya lebih dulu, dan bila kolesterol yang boleh di BKAM itu dimulai pada kadar kolesterol berapa? Ada orang yang takut tidak perlu sampai kolesterol tinggi, kemudian BKAM aja pump belum tinggi. Nah, itu kadar berapa yang baru mulai boleh, dan kalaupun mengikuti terapi tersebut, apakah cukup sekali yang satu cure itu atau harus 3 cure dalam jangka waktu tertentu, dan jangka waktu tertentunya itu berapa mungkin? Dan tentunya kalau terapi BKAM itu pasti ada keuntungan kerugiannya ya. Yang keuntungannya ya jelas tadi menurunkan LDL, tetapi kerugiannya mungkin belum dimunculkan ya. Apa yang akan terjadi bila mereka melakukan hal itu? Sementara itu. Terima kasih, Profesor Dr. Katarina Umbul Wahyuni, Dr. MS MPH. Jadi saya menspesifikkan sampelnya pada laki-laki umur 45 sampai 55, berat badan 70 sampai 80 kg dan mengalami hiperkolesterol. Ini hanya untuk mengerucutkan, menghomogenkan saja, supaya nanti dalam pembahasan tidak besar biasnya. Meskipun tidak bisa dihindari karena ini adalah manusia, jadi penelitian saya ini bukan true eksperimen, tidak secara random. Jadi ini tentunya tidak bisa di general, tetapi saya sudah mengupayakan untuk menghomogenkan. Kenapa laki-laki? Karena laki-laki ini lebih tidak dipengaruhi oleh faktor hormonal yang lebih besar sebagaimana wanita. Kemudian untuk usia 45 sampai 55 ini adalah masa-masa paruh baya, di mana pada umur ini mulai nampak tanda-tanda sindrom metabolik. Untuk umur 70-80 ini yang sering dialami, seperti menurut Prof. Iskandar, orang yang lingkar perutnya lebih dari 90 untuk laki-laki adalah berpotensi untuk mengalami sindrom metabolik. Jadi di sini terwakili oleh berat badan 70 sampai 80 kg. Tentu saja ini tidak bisa mewakili fenomena ada pasien yang kurus tapi tinggi kolesterol dan pasien dengan penyulit-penyulit yang lain. Jadi barangkali penelitian ini tidak cukup untuk melakukan generalisasi, perlu ada penelitian-penelitian yang lain yang nanti bisa lebih spesifik kriteria inklusinya. Kemudian untuk persiapan
pada masyarakat awam, bagaimana setelah mereka menyikapi ada hasil penelitian tentang bekam basah ini terhadap kolesterol. Saya aktif di ini, Prof, PBI, Perkumpulan Bekam Indonesia, yang ketua umumnya adalah Dr. Ziyadul Akbar, yang sekarang favorit di Instagram, banyak followernya. Nah, kami bekerjasama bagaimana untuk melakukan edukasi kepada masyarakat. Bekam ini tidak bisa dihindari, karena masyarakat tahu ini adalah bagian dari sunnah. Untuk sunnah ini adalah bagian dari agama, jadi tidak bisa melakukan pelarangan. Jadi kita sifatnya mengarahkan supaya mereka tidak berpotensi mengalami efek samping dari pembekaman. Efek samping dari pembekaman itu juga ditanyakan apa kerugiannya. Di antaranya cara bekam yang salah akan menyebabkan efek sesaat berupa kulit melepuh, yang ini bisa efeknya sampai 3 hari, mengalami terjadi bula, dan berisiko terjadinya infeksi. Kemudian juga bisa terjadi efek nosokomial dari satu pasien ke pasien lain atau dari pasien pada terapis. Untuk itu kami juga dari PBI ada protap-protapnya, ada ujian standarisasi. Saya sering ditanya oleh orang awam yang ingin bekam untuk yang pertama kali, bagaimana memilih pembekam yang baik, yang aman. Saya jawab, pilihlah yang memiliki sertifikat standarisasi PBI. Mereka orang-orang sudah diberi pelatihan. Dan menurut pemerintah dalam PP 103, pada dasarnya pemerintah melarang, tanda petik, orang awam melakukan pembekaman bekam basah. Tetapi untuk perawat ini masih memungkinkan karena ada undang-undangnya yang membolehkan. Untuk pertanyaan pasien yang seperti apa yang membutuhkan bekam, sesuai dengan tema disertasi saya, adalah pasien-pasien dengan kondisi sindrom metabolik khususnya hiperkolesterol. Saya kira masyarakat sudah paham tanda-tanda hiperkolesterol, mereka sudah tahu. Setidaknya gejalanya adalah sering kaku pada tengkuk, mudah lupa, ngantuan, malas, kemudian sering geringgingan. Dan umumnya teman-teman perawat juga, untuk teman-teman perawat memiliki alat pengukur kolesterol. Di sini perlu saya sampaikan juga, bekam ini bisa diberikan pada semua pasien, baik yang hiperkolesterol maupun tidak hiperkolesterol. Karena bekam bisa bersifat sebagai prevensi maupun kurasi dari kondisi pasien yang hiperkolesterol. Kemudian untuk berapa kali, sebagaimana ditanyakan oleh Dr. Bambang tadi, saya tidak memiliki referensi dari jurnal berapa kali, tetapi kalau dari hadis Nabi dianjurkan pada tanggal-tanggal setelah bulan purnama, tanggal ganjil, yaitu tanggal 17, 19, 21. Belum ada penjelasan ilmiah kenapa pada tanggal-tanggal itu. Tetapi karena ini dari Nabi Muhammad SAW, kami menerimanya begitu. Harapannya nanti akan ada pembuktian ilmiah bekam yang baik pada tanggal-tanggal tertentu. Sepertinya bekam 7 hari saja itu sudah kelihatan hasilnya. Sudah terjadi efek penurunan sebagaimana penelitian saya pada kolesterol, pada LDL, semua kelompok, baik bekam saja maupun obat saja maupun kombinasi, semua kolesterol LDL-nya menurun. Demikian Prof. Katarina. Yeah. Yang 7 hari itu setiap hari selama 7 hari? 1 kali. 1 kali, kemudian efeknya setelah 7 hari dilihat? Diukur, iya betul. Oh gitu, jadi 1 kali ya? 1 kali.
Saya kira cukup. Terima kasih Prof. Katarina. Oke, Mantenur. Kita teruskan dengan penyelenggara keempat, yaitu Profesor Dr. Ahmad Yusuf, bidang perawatan master kesehatan. Silakan, Prof. Yusuf. Terima kasih pimpinan sidang Prof. Sutoyo. Pak Wahyudi, selamat ya. Oke, Pak Yusuf. Akhirnya setelah 14 semester. Tapi nggak apa-apa. Indikatornya Pak Wahyudi itu lamanya pendidikan sama dengan dalamnya ilmu yang dipelajari. Yang stres promotornya, Bro. Tadi katanya program itu sudah 2.200 tahun, berarti diterima dengan baik. Tapi kalau bisa lebih cepat, lebih baik. Gitu. Ya. Pak Wahyudi, ada dua yang ingin saya tanyakan. Tapi tadi sudah disampaikan oleh Dr. Bambang, promotor. Yang pertama memang, saya tertarik untuk mengikuti ujian terbuka ini adalah tertarik dengan judulnya, sama dengan Prof. Catherine. Bahwa kalau kita lihat dengan bekam ini, Pak Wahyudi telah berhasil menemukan dasar ilmiah bagaimana bisa menurunkan kolesterol. Nah sekarang yang jadi pertanyaannya, kalau kita melihat bekam, itu kan sebuah treatment. Di dalam, saya perawat, di dalam holistic nursing, itu kita melihat tentang pengobatan yang sampai tadi disebut complementary and alternative medicine, itu ada dua kutub terapi, Pak. Yang rasional sampai irasional yang berbasis pada Meireles sama pembedahan yang rasional, ada yang fisik, ada yang metafisik, ada yang natural sama supranatural. Nah, inilah yang tadi ditanyakan Dr. Bambang itu posisinya di mana. Sehingga nanti ketika Pak Wahyudi melempar hasil ini ke masyarakat umum, Pak Wahyudi sudah bisa menentukan, oh ini loh, posisi terapi bekam di complementary and alternative medicine. Sehingga menggunakan fisik atau metafisik, menggunakan material atau immaterial, menggunakan keyakinan atau rasional logika, itu akan ketemu, Pak. Sehingga Pak Wahyudi nanti harus bisa meyakinkan posisi terapi bekam ini kalau nanti digunakan oleh masyarakat, sehingga masyarakat juga yakin terapisnya pun enak dengan melaksanakannya. Nah, tapi dari pertanyaan-pertanyaan ini berkembang, saya setuju mulai pertanyaannya promotor ke promotor Prof. Catherine, kayaknya Pak Wahyudi harus memastikan deh indikasi sama dosis. Kalau sudah seperti ini, Pak Wahyudi kan sudah meneliti bagaimana Pak Wahyudi melaksanakan yang bekam saja, yang obat saja, dan obat plus bekam. Itu sudah bisa dihitung, Pak, dosisnya, Pak. Sehingga Pak Wahyudi jawabnya harus ilmiah dari apa yang sudah dilakukan oleh Pak Wahyudi. Jadi, oh saya melaksanakan sekian, dalam waktu sekian, hasilnya sekian. Itu lebih bagus, Pak. Nah, sehingga nanti mudah-mudahan Pak Wahyudi nanti akan punya generasi berikutnya untuk menyempurnakan penelitian-penelitian berikutnya. Sehingga ketika muncul pertanyaan yang kedua, cita-citanya Pak Wahyudi setelah ini mau ngapain? Tadi sudah dijawab untuk menyempurnakan SPO. Nah, kalau menyempurnakan SPO, seyogianya sudah langsung dilengkapi dengan indikasi. Kalau indikasinya ini dibekam di titik yang mana, waktunya kapan, itu harus sudah ditentukan sekali, Pak. Nah, jadi pertanyaan saya yang saat ini adalah posisinya bekam di mana supaya lebih jelas di complementary and alternative medicine. Yang kedua, nanti cita-citanya Pak Wahyudi tolong dilengkapi dengan dosis, indikasi, sama titik-titiknya, Pak. Silakan ditanggapi, Pak. Terima kasih, Prof. Yusuf. Background-nya sama dengan saya sebagai perawat. Jadi bekam di sini adalah sebagai treatment. Prof. Yusuf, saya ingin menyampaikan pandangan saya yang selama ini belum pernah saya sampaikan. Jadi di dalam buku komplementer nursing, di situ saya lihat di daftar isi tidak ada bekam. Tetapi di dalam contoh-contohnya ada bekam. Saya melihat, wah ini tidak adil ini. Bekam buat sebagai contoh, tetapi di dalam pembagian kelompok juga tidak ada. Jadi saya ingin menyampaikan, ada beberapa istilah pada terapi non-medis ini. Yang pertama,
pengobatan alternatif, sudah jelas saya kira ini. Kemudian pengobatan tradisional, sudah jelas. Kemudian terapi komplementer, yaitu terapi yang bersifat membantu, menambahkan, mensupport pengobatan medis. Nah, untuk bekam, ini masuk yang mana? Kalau menurut saya pribadi, bekam di sini tidak ada ruangnya. Dia masuk di mana? Alternatif juga tidak pantas. Di komplementer juga tidak didukung oleh riset-riset yang banyak. Sebetulnya ada istilah yang di dalam komplementer nursing yang tidak ada, yaitu namanya tibun nabawi. Tibun nabawi itu, tib itu pengobatan, nabawi itu dari nabi. Jadi pengobatan yang berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ini dulu dirintis oleh Imam Ibnul Qayyim, abad 12. Jadi pengobatan itu tidak sekedar mengobati fisik, tetapi lebih kepada spiritualnya. Tidak mengobati fisik, tetapi bagaimana memberikan edukasi spiritual. Saya memiliki organisasi namanya International Islamic Medicine Foundation, dan hari ini juga memberikan ucapan selamat, Prof. Di halaman depan sudah terpasang. Jadi kami juga memiliki organisasi ini yang isinya, dan kami ingin menumbuh kembangkan Islamic Medicine. Jadi tibun nabawi itu kalau di Inggriskan menjadi Islamic Medicine, pengobatan-pengobatan yang didasarkan kepada sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Di antara grup ini dulu ada Prof. Taat, kemudian Prof. Aulan Ni'am. Mohon maaf Prof, tadi belum saya masukkan. Jadi dari grup ini kami alhamdulillah sudah banyak memberikan edukasi kepada masyarakat, sudah ada aktivitas nyata, kami juga sudah punya ambulan, dan cita-cita kami ingin memiliki institusi resmi, yaitu lembaga pendidikan yang kurikulumnya berisi tentang Islamic Medicine. Kemudian untuk cita-cita saya, sebaiknya penelitian dilengkapi dengan indikasi dan dosis. Terima kasih, Prof. Yusuf. Tapi karena disertasi saya ini tujuannya adalah menjelaskan mekanisme, saya kira ini baru step pertama, langkah pertama. Selanjutnya saya kira memang harus dilengkapi dengan indikasi, dosisnya, bagaimana bekam ini untuk pasien dengan apa dan bagaimana. Dan saya kira ini cukup luas. Saya dulu sering konsultasi dengan Prof. Taat, bagaimana memposisikan Islamic Medicine ini tidak berhadapan-hadapan dengan medis, tetapi bisa saling mendukung. Yang medis bisa menghargai Islamic Medicine, yang dari teman-teman Islamic Medicine juga harus respect pada penguatan-penguatan medis yang memang sudah established, sudah terukur. Begitu, Prof. Yusuf. Baik, terima kasih Pak Wahyudi, jawabannya luar biasa. Tapi Pak Wahyudi sudah membuktikan secara ilmiah, ini modal utama Pak. Jadi nanti Pak Wahyudi akan bisa melengkapi secara detail semuanya ada di holistic nursing Pak. Jangan baca di complementary nursing Pak. Di holistic nursing Pak Wahyudi akan ketemu semua dasarnya. Matur nuwun pimpinan sidang, saya sangat puas dengan jawabannya Prof. Fides. Terima kasih. Terima kasih Prof. Yusuf. Terima kasih. Prof. Yusuf, kita teruskan dengan tingkat 5, yaitu Rektor Universitas Muhammadiyah. Mudah-mudahan nanti bisa ada apa usulannya tadi, kaitannya oleh Pak Yusuf tadi, juga oleh Pak Widodo, apa yang memberikan usia pada bekam. Ya, kita teruskan dengan Dr. Hanafi, ya. Ini rektornya Universitas Muhammadiyah. Silakan, Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tanya kepada Pak Wahyudi. Yang pertama, saya ucapkan selamat dulu. Kami menunggu lama ini. Lebih dari 2 tahun. Alhamdulillah dapat kabar
wah ini bisa lulus, alhamdulillah sudah berapa? 14